Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa imamina wa qa'idina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan di pagi hari ini kita kembali diberi taufik, diberi kemudahan, diberi nikmat pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa sama-sama menambah pundi-pundi amal kita, berbekal untuk menghadapi hisab Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam ibadah salat subuh berjamaah. Dan kembali kita diberi nikmat oleh Allah bisa menikmati Maidatul Rahman, hidangan Allah berupa majelis ilmu yang juga insya Allah dihadiri oleh para malaikat-malaikatnya. Mudah-mudahan kita berharap setiap waktu di mana kita bisa melakukan kebaikan, kelak di yaumil qiyamah akan memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kesaksian yang baik, dan kita berharap layak mendapatkan ridhonya dan menjadi ahli surganya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam juga mari kita sampaikan pada Sayyidil Mursalin wa khatamin nabiyyin Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat ridwanullah alaihim, dan pada kita semua umatnya. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan di pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan seputar fikih muamalah. Namun fikih muamalah yang akan kita bahas hari ini terkait dengan al-muamalah al-maliyah, ya, atau fikih interaksi yang terkait dengan ekonomi. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas fikih muamalah usariyah atau fikih interaksi terkait dengan hukum keluarga. Jadi sedikit mereview materi-materi sebelumnya ya mas sekalian, bahwa muamalah itu sebenarnya istilah untuk menyebut semua hukum Islam yang isinya dalam wujud interaksi antar manusia. Walaupun biasanya istilah muamalah itu konotasinya kalau di masyarakat kita Pak adalah interaksi yang bersifat ekonomi, ya. Makanya ada satu bank syariah di negeri kita namanya bank muamalah, muamalah. Tapi sebenarnya istilah muamalah itu lebih luas daripada sekedar bicara ekonomi. Ya, muamalah itu intinya maknanya adalah interaksi. Ya, apakah dalam bentuk hukum keluarga disebut dengan muamalah usariyah, atau dalam bentuk interaksi ekonomi disebut muamalah maliyah, atau bahkan termasuk muamalah juga urusan politik, hubungan antara penguasa dan rakyat, itu juga termasuk muamalah. Nah, jadi ini makna secara umum dari istilah muamalah. Tapi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang ke-7 terkait dengan fikih muamalah ini, yaitu seputar masalah ekonomi, dan lebih khusus lagi yang akan kita bahas adalah bab muamalah terkait dengan akad muawadhah, khususnya tentang masalah ijarah. Ya, sedikit saya juga ingin menyampaikan, mengulangi kembali kurikulum lah bisa dikatakan, ya, urutan dari pembahasan fikih muamalah kita yang hari ini sudah memasuki sesi yang ke-7, di mana kita akan atau melanjutkan pembahasan seputar akad-akad ekonomi, ya, yang mana di dalam syariat Islam, di dalam hukum Islam
akad-akad ekonomi itu jemaah sekalian bisa dibagi menjadi 3. Ya. Dan kita hari ini akan membahas salah satunya yaitu akad ijarah. Jadi saya sedikit ingin mereview terlebih dahulu ya bagaimana urutannya sampai kita kemudian memahami bab yang kita hari ini akan bahas itu di wilayah apa. Jadi fikih muamalat ekonomi di dalam Islam itu ada 3 konsepnya. Yang pertama disebut tamlikat. Ya. Jadi tamlikat itu artinya apa? Transaksi perpindahan hak kepemilikan harta. Itu disebut tamlikat. Ya, dari satu pihak kepada pihak yang lain. Yang kedua adalah syarikat. Nah, kalau syarikat ini biasa kita sebut sebagai akad kongsi, ya, yaitu adanya kerjasama bisnis antara 2 pihak. Lalu yang ketiga tausiqat. Tausiqat ini adalah akad terkait dengan memberikan suatu jaminan. Ya, jadi akad di mana antara 2 pihak, kemudian salah satu dari pihak ini kemudian 2 pihak ini kemudian memberikan satu jaminan tertentu. Apakah dalam bentuk benda atau barang, ataupun bisa juga dalam bentuk dirinya sendiri. Ya, kalau dalam bentuk barang, misalnya seperti kalau dalam istilah kita pegadaian. Tapi kalau dalam istilah fikih namanya rohan. Jadi memberikan jaminan atas hutang berupa barang. Atau bisa jadi jamaah sekalian jaminan ini bukan berupa barang, jaminannya bisa jadi berupa jiwa, namanya disebut dengan kafalah. Ya, jadi seseorang misalnya mengatakan kepada pihak pemilik piutang, ya saya akan ikut membayarnya sebagai penjamin. Nah itu namanya disebut dengan kafalah. Jadi 2 bentuk ini masuk dalam kategori akad tausiqah. Nah, akad tamlikat jemaah sekalian, akad perpindahan hak kepemilikan harta itu kemudian dibagi lagi oleh para ulama menjadi 3. Yang pertama ada akad muawadhah. Ya. Nah, akad muawadhah ini artinya adalah akad perpindahan kepemilikan hak harta yang bersifat timbal balik. Ya, bersifat timbal balik itu artinya 2 pihak yang berakad ini Pak saling memberikan kepemilikan hartanya. Ya, bisa dalam bentuk benda, bisa juga dalam bentuk uang, bisa juga dalam bentuk antara benda dan uang. Ya, kalau misalnya benda, kita menyebutnya Pak dengan istilah barter. Kalau antara uang dengan uang, ya apa istilahnya Pak dalam bahasa kita? Kalau dalam istilah fikih uang dengan uang itu namanya sorof. Tapi kalau dalam istilah fikih namanya jual beli fals. Ya, jual beli fals antara uang dan uang. Yang mana nanti disyaratkan harus jenisnya berbeda, tidak boleh sama dan tidak boleh ada kelebihan. Lalu kalau antara uang dengan barang, nah ini seperti yang sering kita lakukan yaitu jual beli yang bersifat umumnya seperti itu dilakukan oleh masyarakat. Ya. Lalu kedua tabaruat. Kalau tabaruat ini adalah akad yang bersifat perpindahan barang, namun dia unsurnya sosial dalam rangka membantu. Jadi kalau muawadhah itu sifatnya komersil, kalau tabaruat itu sifatnya sosial. Ya, jadi perpindahan harta dari satu pihak kepada pihak yang lain ada yang bersifat komersil, ada timbal balik, ada yang bersifat sosial. Kalau bersifat sosial berarti tidak ada timbal balik, namun terjadi perpindahan kepemilikan harta. Ya. Nah, yang ketiga adalah waris. Kalau waris itu sudah kita bahas, perpindahan harta tidak dalam wujud komersil ataupun sosial, tapi memang semata-mata ada seseorang yang meninggal, maka hartanya kemudian harus diserahkan kepada ahli warisnya. Nah, lalu jemaah sekalian Allah SWT, dari ketiga pembahasan dalam bab perpindahan harta ini Pak, atau yang disebut dengan tamlikat, kita baru sampai kepada pembahasan muawadhah, yaitu perpindahan kepemilikan hak harta yang sifatnya timbal balik atau bertujuan komersil, mencari keuntungan. Nah, kita sudah bahas ya, setidaknya ada 2 sebenarnya ya. Pembahasan akad muawadhah ini ada 2. Kita sudah bahas yang pertama yaitu akad jual beli dengan semua variannya. Nah, hari ini kita akan membahas akad perpindahan ya hak kepemilikan harta atau perpindahan suatu manfaat harta antara 2 belah pihak, tapi wujudnya bukan jual beli, namun wujudnya adalah ijarah atau sewa menyewa. Bedanya dengan jual beli jemaah sekalian, kalau sewa menyewa itu barangnya sebenarnya tidak berpindah kepemilikannya, tapi yang berpindah itu adalah manfaatnya. Ya. Dan ketika perpindahan manfaat ini terjadi, yang membeli manfaat biasanya akan membayar dengan uang. Nah, dalam bahasa kita itu disebut dengan sewa menyewa, atau dalam bahasa fikih disebut dengan ijarah. Nah, sedangkan kalau nanti akan kita
bertujuan komersil, tapi sebagai salah satu cara untuk kita saling membantu. Nanti wujudnya setidaknya ada 5 ya. Ada sedekah, kemudian ada qard, hutang piutang. Nah ini juga harus kita pahami nih mas sekalian, hutang piutang itu tujuannya bukan komersil. Hutang piutang itu tujuannya adalah dalam rangka untuk saling membantu. Maka tidak boleh di dalam akad hutang piutang itu ada tujuan untuk mengambil keuntungan. Kemudian ada hiwalah atau pengalian hutang, ada i'arah yang akan pinjam meminjam, wadiah akan menitipkan barang dan seterusnya. Nah ini nanti insya Allah akan kita bahas dalam akad-akad selanjutnya. Nah sekarang jemaah sekalian kita akan membahas ya akad muawadhah atau akad tamlikat yang bersifat muawadhah dan jenisnya adalah ijarah, atau bisa juga kita terjemahkan akad perpindahan hak kepemilikan harta yang bersifat komersil namun wujud akadnya adalah ijarah ya, atau sewa menyewa. Baik, nah terkait dengan akad ijarah ini ya mas sekalian, apa sih yang dimaksud dengan akad ijarah atau sewa menyewa? Definisinya apa? Dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhi Al-Kuwaitiyah didefinisikan seperti ini. Jadi sewa menyewa itu definisinya adalah aqdu mu'awadhatin ala tamliki manfaatin bi'iwadin, yaitu akad mu'awadhah, akad komersil, akad yang bertujuan untuk mencari keuntungan atas tamlik manfaat, kepemilikan manfaat. Ya, jadi kepemilikan manfaat dari barang yang berpindah dari satu pihak kepada pihak yang lain bi'iwadin dengan adanya imbalan. Nah, ini gambaran sederhananya jemaah sekalian, seperti orang misalnya menyewakan rumah misalnya. Ya, pihak A menyewakan rumah kepada pihak B. Maka rumah ini tadi Pak, yang berpindah ini kepemilikan atas rumahnya atau kepemilikan manfaat rumahnya? Nah, kalau kepemilikan atas rumahnya berarti akadnya bukan akad sewa menyewa tapi akad jual beli. Tapi kalau perpindahannya adalah sebatas manfaatnya saja, nah itulah yang disebut dengan akad ijarah atau sewa menyewa. Ya. Nah bedanya dengan akad jual beli adalah yaitu tadi saya bilang objek barangnya itu tetap dimiliki oleh oleh si pemilik barang, bukan si penyewa, ya. Tapi kalau misalnya gini jemaah sekalian, kalau misalnya akadnya itu tidak dalam rangka atau akadnya itu tidak ada imbalannya. Misalnya ada seseorang meminjamkan pensil atau pena misalnya. Kalau di sini tuh kalau di Jabodetabek pena atau pulpen Pak? Hah? Iya, yang biasa sering digunakan pulpen atau pena? Pulpen ya? Pulpen ya? Saya pernah dulu awal-awal ke Jakarta, kalau di Sumatera itu pena kalau maksudnya. Saya pernah pas ke warung itu, Pak mau beli pena apa gitu kan? Pena. Rupanya yang populer itu pulpen ya kalau salah ya. Padahal dua hal yang sama ya. Jadi kita kalau misalnya Pak pinjam pulpen atau pena Pak, ya. Pulpen atau pena yang kita pinjam dari teman kita itu jatuhnya akad apa itu Pak? Pinjam meminjam, hutang piutang, atau akad sewa menyewa? Mana jatuhnya? Hutang piutang, sewa menyewa, atau karena gini istilah pinjam meminjam itu Pak dalam bahasa kita juga dimaknai hutang piutang. Ya, misalnya gini, ada orang bilang saya pinjam uang kamu, itu akadnya apa itu? Hutang atau pinjam? Kalau uang. Nah apa bedanya minjam uang dengan minjam pulpen itu bedanya apa? Kalau uang itu meminjam ya, uang itu meminjam nanti dikembalikannya dalam bentuk wujud yang lain. Kita misalnya yang sekalian minjem uang 100.000, boleh nggak kita kembalikan uang 100.000 satu lembar? Boleh nggak kita kembalikan uangnya menjadi 100.000 juga nilainya tapi 2 lembar 50 ribuan? Boleh kan? Nah itu pinjam meminjam, namun dalam istilah fikih bukan disebut dengan ijarah atau nanti disebut dengan i'arah, tapi disebut dengan qard. Tapi kalau kayak pena Pak, kita pinjam pena, maka kembalinya boleh nggak pena yang lain? Nggak boleh kan, harus pena yang sama gitu kan. Nah itu namanya nanti disebut dengan pinjam
dengan syarat misalnya adalah kamu pinjamkan motormu misalnya. Nah, boleh kayak gitu Pak? Dia minjemin pena tapi dengan syarat dia boleh pakai motornya. Ini jatuhnya akad apa nih Pak? Ini akadnya jatuhnya adalah ijarah. Jadi pena ini disewakan kalau dia mensyaratkan manfaat atas barang yang lain. Jadi sama-sama istilahnya meminjam, gitu ya. Sama-sama istilahnya meminjam, tapi nanti akan berbeda secara konsekuensi hukum di dalam syariat Islam ketika nanti ada perubahan-perubahan hukum di dalam akad pinjam-pinjam itu tadi. Kalau yang dipinjam itu barangnya berubah, namanya disebut dengan qard. Dalam bahasa kita lebih tepatnya hutang piutang. Kalau barangnya tidak berubah dan tidak ada syarat apapun, itu namanya disebut dengan i'arah. Sedangkan kalau dia ketika meminjamkan sesuatu mensyaratkan adanya suatu imbalan, namanya disebut dengan ijarah. Maka nanti jamaah sekalian yang seringkali ada di praktek masyarakat kita, misalnya begini Pak. Contoh lain dalam masyarakat kita ya. Ada orang pinjam motor. Kemudian si peminjam ini tadi disyaratkan oleh si pemilik motor bilang, saya pinjamkan motor saya ini atau saya pinjamkan mobil saya ini, tapi dengan syarat nanti kamu kembalikan tank ini isi bensin penuh. Berarti akadnya apa nih Pak? Dan boleh nggak akad kayak gini Pak? Saya pinjamkan mobil, tapi dengan syarat kamu kembalikan dalam bentuk tankinya berisi penuh bensin. Jatuhnya akad apa ini? Akad hutang piutang atau akad pinjam meminjam atau akad sewa menyewa? Kalau disebut akad hutang piutang, nggak disebut hutang piutang. Kenapa? Karena mobilnya kan kembali dalam bentuk utuh, mobil yang dipinjam gitu kan. Maka bukan akad hutang piutang. Karena akad hutang piutang itu kalau kita meminjam sesuatu boleh kita kembali dengan hal yang lain, tapi dengan nilai yang sama. Dan tidak boleh mengambil suatu keuntungan dari akad hutang piutang karena tujuannya murni membantu. Kalau disebut akad kalau disebut akad meminjam murni atau ariyah, di situ ada syarat mengisi tankinya dengan bensin. Berarti bukan akad ariyah, jatuhlah dia berubah menjadi akad ijarah. Jadi walaupun dia menyebutnya kata meminjam, itu jatuhnya nyewa sebenarnya. Ya, jadi ini saya pinjamkan mobil dengan syarat nanti isi tankinya dengan penuh ya. Walaupun menyebut kata saya pinjamkan, hakikatnya dia ingin mengatakan saya sewakan. Tapi bedanya dalam konteks ini sewanya bukan dalam bentuk imbalan uang, tapi dalam bentuk imbalan ngisi bensin tadi. Ya, karena namanya imbalan itu bisa beda-beda. Bisa imbalannya dalam bentuk uang. Ya, saya pinjamkan mobil, tapi dengan syarat kamu kasih uang saya 100.000 misalnya per hari, ya itu sama juga sewa menyewa juga. Begitu juga dengan menambah manfaat yang lain. Baik, maka saya katakan tadi jemaah sekalian, di dalam bahasa kita Pak, istilah pinjam meminjam ini konteksnya nanti hukumnya bisa berbeda-beda tergantung bagaimana substansi dari suatu akad ya. Jadi karena di dalam Islam juga ada satu kaidah jemaah sekalian. Di dalam Islam itu ada kaidah yang mengatakan al-ibratu fil uqudi bil ma'ani wal maqasid la bil alfadhi wal mabani. Yang menjadi dasar suatu hukum itu adalah maksud dari akad, bukan dari ucapan akad yang bisa saja keliru. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan Pak dalam bab waris, ketika ada seorang ayah bilang kepada anaknya, "Nak, bapak mau bagi-bagi warisan." Nah, ucapan ini kira-kira warisan atau hibah? Nah, jatuhnya hibah. Walaupun orang tuanya mengatakan warisan, tapi itu akadnya sebenarnya hibah. Kenapa? Karena akadnya pemberian dari orang hidup kepada orang hidup, gitu ya. Sama seperti ada orang misalnya begini Pak, saya hadiahkan HP saya ini kepada kamu dengan syarat laptop kamu menjadi milik saya. Nah, ini akad apa namanya? Akad jual beli namanya, walaupun menggunakan kata hadiah gitu, karena ada perbedaan kepemilikan harta gitu kan. Nah, jadi maka akad ini akan berubah tergantung tujuannya, walaupun kemudian dengan menggunakan istilah yang keliru. Baik, jemaah sekalian kepada Allah SWT. Nah, dari definisi ijarah ini Pak, yaitu akad berupa perpindahan kepemilikan manfaat atas harta dengan adanya imbalan. Lalu
para ulama membedakannya dengan 3 istilah lain yang mirip dengan ijarah tapi memiliki definisi yang sedikit berbeda. Pertama adalah i'arah yang tadi sempat saya singgung. Yang mana i'arah itu artinya adalah ya sama seperti ijarah, memberikan manfaat atas suatu barang tapi tanpa imbalan. Di mana kata para ulama dikatakan annal ijarata tamliku manfaatin bi'iwadin. Ijarah itu mendapatkan manfaat atas sesuatu dengan imbalan. Wa annal i'arata tamliku manfaatin bila iwadin. Tapi kalau i'arah mendapatkan manfaat atas sesuatu tanpa imbalan. Jadi kalau kita meminjamkan pulpen kita kepada seseorang, ya, tanpa kita mendapatkan imbalan dari peminjaman itu tadi, maka ini namanya disebut i'arah. Tapi kalau kita mensyaratkan, ini saya pinjamkan pulpen dengan syarat saya pakai motor kamu, berarti ini namanya disebut ijarah. Ya, jadi meminjamkan barang kalau tidak ada syarat imbalan namanya i'arah. Kalau meminjamkan barang ada syarat imbalan namanya ijarah. Misalnya seperti seorang bapak, misalnya Pak, ada seorang bapak bilang kepada anaknya, "Nah, bapak pinjamkan rumah ini untuk kamu gunakan, gak usah bayar uang sewanya." Berarti jatuhnya ini anaknya apa? Nah, bapak pinjamkan rumah ini untuk kamu pakai ya, dan tidak usah bayar uang sewa. Berarti jatuhnya akan apa nih Pak? I'arah, ya akan i'arah. Karena si anak ini bisa memanfaatkan rumahnya tanpa harus memberikan imbalan, itu disebut i'arah. Ya. Tapi kalau misalnya dia mengatakan, "Nah ini bapak pinjamkan rumah, tapi dengan syarat kamu setiap bulan transfer uang dari 1 juta." Nah itu berarti akadnya ijarah. Ya. Jadi bedanya antara i'arah dengan ijarah itu adalah pada unsur imbalannya. Kalau tidak ada unsur imbalan maka disebut i'arah. Kalau ada unsur imbalan itu disebut ijarah. Namun nanti berbedanya dari sisi hukum akhirat. Dua-duanya boleh jauh sekalian. Ijarah atau i'arah ini boleh dua-duanya ya. Tapi bedanya adalah kalau ijarah gak ada pahalanya, karena itu tujuannya adalah untuk mencari manfaat dunia. Tapi kalau i'arah bertujuan untuk mendapatkan pahala di akhirat. Ya, karena itu masuk kategori sedekah juga kalau i'arah ini. Ya karena kenapa Pak bisa masuk kategori i'arah itu sedekah? Misalnya kayak pulpen gitu ya. Kita kalau minjamkan pulpen ya Mas kalian kepada seseorang, sebenarnya harta yang kita pinjamkan ini berkurang nggak nilai manfaatnya? Ya, berkurang, ada tintanya yang berkurang sebenarnya kan. Tapi kita kemudian merelakan hal tersebut untuk saudara kita, maka disitulah i'arah memiliki unsur sedekah. Ya, i'arah itu punya unsur sedekah. Jadi nilai kelebihan dari i'arah adalah dia murni dalam rangka untuk mendapatkan pahala. Ya, tapi kalau ijarah ini tidak ada nilai pahalanya karena memang bertujuan untuk manfaat dunia. Baik, kemudian yang kedua ada sekalian, ada istilah lagi namanya ju'alah. Nah, ju'alah ini kalau dalam istilah kita sering sebut dengan sayembara. Ya. Jadi didefinisikan i'alah ini ya memiliki sebagian unsur ijarah atau unsur sewa menyewa, di mana para ulama mengatakan annal ji'alah atau ju'alah ijaratun ala manfaatin madhunin husuluha wa la yantafi'ul ja'ilu bi juz'in min amalin amili wa innama bi tamamil amal. Ju'alah itu artinya adalah akad ijarah atas manfaat yang tidak pasti didapatkan oleh jahil atau pelaku pada sebagian pekerjaannya, namun atas keseluruhan pekerjaannya yang diakadkan. Maksudnya begini jauh sekali, saya kasih contoh aja biar lebih mudah. Jadi misalnya kita anggaplah kita kehilangan HP di masjid misalnya Pak. Itu di mana lah ya? Kalau di masjid sebenarnya nggak boleh mengumumkan barang yang hilang itu. Kalau bisa sebenarnya kalau bisa nih Pak ya, ada larangan dari Nabi SAW mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid sebenarnya. Makanya masjid-masjid ini kalau misalnya ada barang-barang masyarakat atau jamaah yang kemudian tertinggal misalnya ya, sebaiknya tidak dalam bentuk pengumuman lisan, tapi dalam bentuk, saya pernah mendapati beberapa masjid Pak, ada di rest area dan seterusnya itu mereka punya kotak yang terbuat dari kaca. Nah di situ barang-barang hilang ada di situ. Tapi nanti tercatat oleh DKM masjid, yang mana nanti kalau misalnya ada yang mengklaim itu barang dia tinggal membuktikan kepemilikannya. Jadi bukan dengan cara mengumumkan, ya misalnya diumumkan ini ada HP, ada jam, ada kacamata hilang, gitu ya. Itu sebenarnya nggak baik kalau di dalam masjid dengan cara suara itu suatu yang kurang etis untuk masjid. Nah, makanya ini saya sarankan sini ada apa kira-kira Pak? Misalnya kayak kotak kaca gitu ya, taruh di depan atau di mana gitu
Dan selama barang hilang itu tadi Pak, bisa dicatat oleh DKM ya, siapa yang menemukan itu dicatat. Selama barang yang hilang itu tadi tidak diklaim oleh seseorang dalam jangka waktu 1 tahun, yang menemukan akhirnya berhak untuk mendapatkannya, menjadi memiliki barang tersebut. Karena syarat dari kita memiliki barang temuan itu adalah diumumkan selama 1 tahun. Ya, jadi kalau kita ketemu dompet jangan bilang alhamdulillah, itu bukan punya kita. Kecuali setelah lewat 1 tahun gitu ya, kita ketemu dompet ada isinya gitu, 1 tahun nggak ada yang mengklaim, baru kita miliki. Setelah kita miliki, nah di situ kemudian ada kewajiban zakat dan semacamnya. Tapi kalau misalnya belum kita umumkan dalam waktu 1 tahun, nah ini jelas namanya disebut dengan luqatah, wajib diumumkan karena itu bukan hak kita. Ya, karena banyak masyarakat kita itu Pak punya persepsi kalau ketemu dompet di tengah jalan ada uangnya, wah ini rezeki dari Allah. Nah, ini masalah, ini cobaan namanya Pak ya, ini cobaan. Allah menguji iman kita, apakah kita ingin memilikinya atau tidak ya. Tapi kalau diumumkan 1 tahun nggak ada yang mengklaim, baru boleh kita miliki. Makanya tadi DKM mencatat nih siapa yang menemukan, kalau barangnya berharga misalnya siapa yang menemukan selama 1 tahun tidak ada yang mengklaim, nah baru dia serahkan kepada yang menemukan. Tapi sekali lagi jangan kemudian menginformasikannya secara lisan. Nah jadi artinya gini jam sekalian, ada orang punya barang hilang gitu ya, barangnya berharga misalnya. Kemudian dia bilang kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, dia bilang, saya buat sayembara yang disebut dengan jualah. Siapa yang menemukan barang saya yang hilang ini akan saya beri uang 1 juta rupiah misalnya. Misalnya barang yang hilang itu anggaplah cincin pernikahan misalnya Pak. Walaupun mungkin harganya nggak seberapa, tapi cincin pernikahan itu biasanya kan punya sejarah atau memori yang yang nggak bisa dilupakan antara suami istri misalnya. Nah, dia bilang siapa yang bisa menemukan cincin saya dengan ciri-ciri seperti ini akan saya beri uang 1 juta rupiah. Nah pertanyaannya Pak, di dalam ucapan ini tadi ada nggak unsur menyewa jasa seseorang? Ketika orang yang kehilangan barang ini bilang siapa yang menemukannya saya akan beri, ada unsur jasanya nggak di situ? Ada unsur jasanya kan? Tapi unsur jasanya itu tadi Pak sifatnya tidak pasti karena barangnya belum tentu bisa ditemukan. Beda dengan kita bicara tentang ijarah yang pasti, rumahnya ada, uang yang dibayarkan juga ada. Maka jualah ini ada unsur ijarahnya, ada unsur jasanya, tapi dia tidak bersifat pasti. Itu satu yang berbeda dengan ijarah pada umumnya. Yang kedua, selain dia sesuatu yang tidak bersifat pasti, ya, si pemilik jasa baru bisa mendapatkan imbalan kalau sepenuhnya menemukan barangnya. Beda dengan ijarah. Kalau ijarah itu Pak, meskipun tidak sepenuhnya dimanfaatkan, tetap wajib dibayar. Misalnya gini sekarang. Ada orang misalnya nyewa rumah gitu ya, nyewa rumah dengan akad yang disepakati dalam jangka waktu 1 tahun misalnya, dengan nilai anggaplah 10 juta. Lalu kemudian orang yang nyewa rumah 10 juta ini tadi Pak, misalnya baru bayar DP 2 juta misalnya ya. Nanti kalau sudah selesai baru dibayarkan sisanya 8 juta. Baru sampai 5 bulan dia pakai rumah tersebut, dia tidak lanjutkan ijarahnya. Ya, dia tidak lanjutkan. Maka dalam hal ini Pak, boleh nggak dia mengatakan karena saya tidak melanjutkannya berarti saya nggak melanjutkan pembayaran yang kemarin sudah dikasih DP-nya. Nah, nggak bisa kayak gitu. Ya dia tetap harus membayar, tapi nanti bisa saja nilainya tidak sempurna 10 juta misalnya karena batas waktu yang tidak sempurna. Artinya bedanya dengan jualah adalah kalau ijarah itu bisa saja imbalannya tetap didapatkan meskipun tidak sempurna akadnya. Tapi kalau jualah dia harus sempurna. Kalau barangnya ketemu baru dapat imbalan. Kalau barangnya tidak ketemu ya nggak ada imbalan. Baik, jadi nggak bisa misalnya ada orang mengatakan saya menemukan tanda-tandanya gitu. Bisa nggak saya dapat imbalan gara-gara ketemu tanda-tandanya? Ini nggak bisa. Ya harus betul-betul 100% ketemu barang yang dihilangkan. Baik, kemudian yang terakhir ya sekalian ada istilah lagi namanya istisna. Istisna ini juga ada unsur jasanya, tapi agak berbeda dengan ijarah yang kita bahas. Karena istisna ini dia dalam bentuk jasa yang barangnya itu juga dimiliki oleh si pemilik jasa. Ya, ini didefinisikan oleh para ulama kayak gini. Anal ijarata takunul ainu fiha minal mustajir wal amal minal ajir. Ijarah itu barangnya milik mustajir. Mustajir itu maksudnya penyewa jasa orang yang punya skill.
dan pekerjaannya dilakukan orang yang punya jasa, orang yang punya skill tadi. Adapun istisna, maka dia adalah al-ainu wal amal kilahuma minas shabi. Barang dan pekerjaannya masing-masing dilakukan oleh si pekerja. Jadi gini Mas sekalian, akad jasa itu Pak, atau akad sewa menyewa itu sebenarnya bisa dalam dua konteks. Yang pertama ada akad jasa terkait dengan barang. Yang kedua ada akad jasa yang terkait dengan skill yang dimiliki seseorang. Ya. Jadi kan kita misalnya Mas sekalian, misalnya kita meminta kepada orang yang ahli untuk mengajarkan cara berenang, teknik berenang. Lalu kita bilang kepada si orang yang ahli ini tadi, guru renang ini tadi, kita bilang ajarkan anak saya untuk bisa berenang. Berarti ketika kita bilang kita minta untuk diajarkan anaknya tadi untuk renang, Pak, ini sebenarnya kita sedang melakukan akad ijarah juga, akad jasa juga, tapi atas skillnya, kemampuan dia. Ya. Nah, tapi kalau kita misalnya nyewa rumah, Pak, berarti itu juga akad ijarah, tapi atas barang. Ya. Nah, kalau ijarah itu akadnya adalah atas barang yang dimiliki oleh seseorang. Tidak ada unsur skill di situ. Tapi kalau akad istisna, barang dan skillnya ada pada yang disewa. Jadi contoh misalnya contoh sederhana yang ada di masyarakat kita Pak adalah seperti kita berakad dengan tukang jahit. Kita berakad dengan tukang jahit Pak. Tukang jahit itu punya skill, bisa menjahit pakaian. Tapi biasanya barangnya itu dari siapa? Dari tukang jahit apa dari pembeli jasa? Biasanya tukang jahit juga kan, dia juga punya barang kan biasanya kan. Jadi barangnya milik tukang jahit, skillnya juga milik tukang jahit. Maka dalam masalah ini biasanya tukang jahit akan memberikan dua harga. Pertama harga atas barang, kedua harga atas skillnya. Tapi kalau untuk misalnya nyewa rumah, yang diberikan harganya atas apa? Atas harga sewa rumahnya atau atas harga skill dia mendapatkan rumahnya? Itu harga atas sewa atas rumahnya, nggak ada kaitan dengan skill yang memiliki rumah tersebut. Nah, jadi kalau akad jasa ini terkait dengan barang dan skill, itu dalam istilah fikih namanya disebut istisna. Ya, tapi kalau akad itu atas barang saja, itulah yang disebut dengan ijarah. Nah, ini beberapa istilah saja yang sebenarnya ada banyak kemiripan dengan akad sewa menyewa, tapi dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Baik, nah lantas Bapak sekalian, apakah akad ijarah ini sesuatu yang dibolehkan di dalam Islam? Tentu jawabannya iya, karena Nabi SAW itu langsung mempraktekannya. Bahkan Nabi SAW memberikan ancaman kepada orang-orang yang menyewa jasa orang lain, tapi dia tidak mau memberikan hak orang yang disewa jasanya. Ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW itu pernah mempraktekkan akad ijarah, di mana diceritakan ihtajama Rasulullah SAW wa'atal ladzi hajamahu ajra. Nabi Muhammad SAW itu pernah berhijamah, berbekam, ya, dan akhirnya beliau memberikan orang yang membekam tadi upah atas kerjanya. Nah, saya pribadi nih Pak, saya kadang praktek-praktek bekam di masyarakat kita itu ada sesuatu yang saya kurang setuju dan kurang setuju Pak, yaitu terkait dengan beberapa ahli bekam yang kadang ketika mereka buka praktek bekam itu bilang kepada pasiennya ketika mau membekam, ya nanti silakan saya dibayar dengan serelanya aja. Ya, jadi dia membuka praktek bekam, tapi kemudian dibayarnya tanpa ada akad akad kontrak sebelum dibekam. Ada nggak praktek kayak gitu Pak? Bekam yang tidak disebutkan berapa nilai jasanya, ya sukarela gitu kan. Sebenarnya ini kurang ini zaman sekarang ini kurang baik sebenarnya. Kenapa? Karena kalau misalnya dia bilang serelanya saja, itu akadnya berarti bukan akad jasa. Itu akadnya adalah akad, ya namanya sukarela itu akad sedekah miripnya. Tapi kalau orang yang dibekam itu kemudian tidak mau membayar, nggak masalah. Nah, pertanyaannya kalau nggak dibayar, marah nggak dia yang membekam? Nah, ini kan jadi masalah kan. Nah, jadi kalau memang dia ingin profesional, makanya saya kalau mencari praktek-praktek bekam itu Pak, di lingkungan itu biasanya saya cari yang profesional aja, yang dia membuat tarifnya berapa, yang profesional aja. Ya, kalau misalnya dia menetapkan tarifnya, ya disitulah kemudian kita baru berakad ijarah di situ, profesional di situ. Kenapa? Karena kalau misalnya bicara sukarela itu sama seperti kayak gini Mas sekalian, ada orang jualan makanan. Ya, ada orang jualan makanan, lalu kemudian dia
Ada nggak jual orang-orang jual makanan dengan pembayaran sukarelanya? Ini kurang bagus sebenarnya akad seperti ini. Kenapa? Pertama, di satu sisi sukarela itu definisinya apa? Kalau nggak bayar bagaimana? Dan yang kedua, ada unsur horornya, ada unsur ketidakpastian akadnya. Artinya akan membuat orang masing-masing menjadi apa istilahnya kurang nyaman. Membayar sedikit nggak nyaman, membayar banyak merasa terbebani gitu kan. Nah, maka kalau kita memang ingin memiliki suatu usaha profesional saja, kalau memang itu akadnya ijarah, akadnya jual beli yang profesional, diinformasikan dari awal. Makanya sebenarnya yang sekalian ya, punya pemilik rumah makan ini ya, itu harusnya menginformasikan kepada para konsumennya berapa harga makanan yang dijual. Ya, karena kadang ada jangan sekalian makanan itu, makanya sekarang agak viral juga gitu ya, walaupun dijadiin konten-konten lucu-lucuan sih. Misalnya ada orang jualan mie ayam gitu kan, pas lagi makan ada yang beli orang kedua lalu bilang, mas berapa nih harga semangkoknya 100.000 lalu yang makan tadi langsung terkejut gitu. Nah, ini kan nggak boleh sebenarnya gitu. Ya, makanya sebenarnya namanya jual beli itu harus jelas di awal berapa harganya. Tapi kebanyakan di masyarakat kita Pak, banyak nggak warung-warung makan itu tidak menginformasikan harga harga menu makanannya? Banyak ya, kayak beberapa rumah makan kayak gitu. Jadi bagusnya mencari tempat rumah makan yang itu harganya sudah diinformasikan di awal. Kenapa? Karena inilah sisi hukum jual belinya yang harus jelas tanpa ada ketidaknyamanan saat akad itu nanti atau saat selesai dari akad tersebut. Nah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang sekalian, ini saya bacakan ada hadis yang luar biasa bagusnya Pak ya, yang harus menjadi satu pelajaran bagi kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ya. Jadi kalau hadis itu datangnya dari Allah tapi bukan bagian dari Al-Qur'an, itu namanya disebut hadis qudsi ya. Di mana Nabi SAW bersabda, qala Allah berfirman ya. Salah satu ada 3 orang kata Nabi. Kata Allah SWT ya. Kata Allah dalam hadis qudsi ada 3 orang, ada 3 jenis orang. Ana khosnuhum yaumal qiyamah. Aku akan menjadi musuh mereka pada hari kiamat. Coba bayangkan Pak. Allah berfirman, aku akan memusuhi 3 kelompok manusia. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu. Siapa mereka? Rajulun aqtabi tsumma ghadara. Seseorang yang bersumpah atas namaku lalu ia mengingkarinya. Ya, ada orang yang dia bersumpah kepada orang lain, wah demi Allah saya akan melakukan ini, tapi dia kemudian mengingkari. Artinya dalam hal ini Pak, seakan-akan dia menggunakan nama Allah untuk bisa berbohong kepada orang lain. Allah akan memusuhi orang yang seperti ini. Kemudian yang kedua, wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanah. Yang kedua adalah orang yang menjual orang yang merdeka, lalu kemudian memakan hasil dari penjualannya. Maksudnya orang yang merdeka itu gini Pak, ada orang yang menjual, ini konteksnya perbudakan ya. Konteksnya perbudakan. Ada orang yang menjual bukan budak, tapi dia sebagai orang yang merdeka, lalu kemudian dia mengambil hasil penjualannya. Miripnya seperti apa ya sekalian kalau di dalam Al-Quran? Mirip seperti kisahnya Nabi Yusuf Pak. Nabi Yusuf alaihissalam itu budak atau bukan? Nabi Yusuf diceritakan di dalam Al-Quran ketika dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Itu beliau sebagai orang merdeka atau budak? Merdeka kan? Karena tidak mungkin, kata para ulama, tidak mungkin Nabi itu budak ya. Nah lalu orang yang menemukan di dalam sumur Nabi Yusuf ini menjualnya, padahal ini bukan hamba saya. Maka memakan barang atau memakan hasil penjualan dari orang merdeka ini termasuk akan menjadi musuh Allah nanti di yaumul qiyamah. Kita bisa analogikan Pak, dalam poin yang kedua ini mirip seperti orang menjual barang yang bukan miliknya. Berjual barang yang bukan miliknya. Dia mencuri kambing tetangganya misalnya dia jual. Nah itu orang ini akan menjadi musuhnya nanti di yaumil qiyamah. Dan yang ketiga, nah ini yang menjadi poin kita pada hari ini. Wa rajulun istajara ajiran. Ya, kata Nabi SAW, Allah berfirman, dan yang ketiga orang yang mempekerjakan seseorang. Artinya dia mengambil jasa dari pekerjaan seseorang. Fastaufa minhu, lalu orang yang bekerja ini tadi menyelesaikan usaha yang atau menyelesaikan pekerjaan yang dia bebankan ya, tapi walam yu'ti ajrah. Namun si pembeli jasa ini tadi tidak membayar upahnya.
Ya, enggan atau tidak membayar upah. Jadi menyewa jasa seseorang setelah orang ini menyelesaikan tugasnya malah tidak kemudian dibayar upah. Nah, maka orang seperti ini juga nanti di yaumil qiyamah akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya jemaah sekalian, memberi jasa kepada seseorang atas usahanya, Pak, itu termasuk pahala besar juga sebenarnya, walaupun dia mendapatkan manfaat dari situ. Maka dosanya kebalikannya adalah sangat besar juga. Pernah mendengar jemaah sekalian hadis Nabi SAW yang pernah menceritakan ada 3 orang yang terjebak di dalam gua. Pernah dengar jemaah sekalian? Ya, ketika mereka bertiga masuk ke dalam gua karena ingin bermalam, tiba-tiba guanya tertutup oleh batu besar. Ya, akhirnya untuk bisa selamat dari penutupan gua itu tadi, masing-masing memohon kepada Allah dengan amal solehnya masing-masing. Nah, salah satu mengatakan, ya Allah, dahulu aku pernah berkeinginan untuk menzinahi sepupuku. Ya, sampai kemudian sepupuku dalam kondisi kelaparan, aku bisa memberinya makan. Di situ dia terpaksa akan menerima untuk dizinai oleh diriku, tapi aku kemudian ingat kepada engkau, lalu aku kemudian tidak jadi menzinainya. Aku lalu kemudian takut kepada Allah untuk tidak menzinai sepupuku yang sudah siap untuk dizinai. Kalau ini adalah suatu amal soleh, geserkanlah sebagian dari batu yang tadi menutup. Akhirnya Allah geser batunya. Lalu yang kedua, orang yang kedua lalu mengatakan, ya Allah, dahulu aku adalah seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuaku. Setiap hari punya kebiasaan akan menyediakan susu untuk orang tuaku sebelum mereka tidur. Sampai-sampai di malam hari aku terlambat datang, istri dan anakku dalam kondisi lapar, aku dapati orang tuaku sudah dalam kondisi tertidur. Karena tidak enak membangunkan mereka, aku biarkan keluargaku dalam kondisi lapar sampai orang tuaku terbangun, lalu aku berikan air susu kepada mereka, barulah kemudian diberikan kepada keluarganya. Maka kalau ini adalah amal soleh, maka geserkanlah sebagian pintu gua ini. Allah geserkan pintu gua tersebut sebagai amal soleh. Dan yang ketiga jemaah sekalian, nah ini poinnya Pak. Yang ketiga ini, ya Allah, dahulu aku pernah menyewa jasa seorang pengembala dengan kontrak, kalau dia sudah menyelesaikan tugasnya, aku berikan kepadanya seekor kambing. Ya, lantas ketika dia sudah menyelesaikan pekerjaannya, saat aku ingin memberikan jasanya berupa seekor kambing, dia pergi. Ya, dia pergi, gitu, tidak mengambil jasanya. Akhirnya kambing yang merupakan upah dari jasa perbuatannya itu tadi, aku kembangkan sampai kemudian satu kambing ini menjadi satu kambing yang memenuhi satu ladang. Tiba-tiba setelah kambing ini berkembang menjadi ratusan kambing, datang nih orang meminta imbalannya. Lalu kemudian dikatakan, ini dulu imbalanmu yang merupakan satu kambing tapi berkembang menjadi ratusan kambing. Akhirnya tiba-tiba orang ini langsung mengambil semua kambing. Nah, akhirnya kan orang ini, Allah, kalau ini adalah suatu amal soleh, maka bukakan pintu dari dua ini. Allah bukakan pintu dua, akhirnya mereka selamat. Nah, jadi artinya dari hadis ini Pak, kita bisa mendapatkan satu informasi bahwa menjaga komitmen membayar jasa orang yang kita pakai jasanya itu adalah kewajiban yang bernilai pahala. Bahkan boleh kita kembangkan dan kemudian itu tetap menjadi milik orang yang memiliki jasa tadi. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak memberikan jasanya, wajar kalau Allah kemudian akan menjadi musuhnya nanti di hari kiamat. Nah, maka biasanya kaidahnya di dalam syariat kita itu Pak, kaidahnya adalah kalau suatu pahala besar biasanya akan berbanding dengan dosa yang besar. Merawat anak yatim pahalanya besar, memakan harta anak yatim dosanya besar. Menikah ya atau berhubungan seksual lewat jalur pernikahan yang halal pahalanya besar. Tapi berhubungan seksual lewat zina dosanya besar. Karena biasanya dalam Islam itu antara pahala dengan dosa amalnya itu saling terkait. Kalau dosanya besar pahalanya besar. Kalau dosanya kecil pahalanya kecil. Sholat itu pahalanya besar, menyekutukan Allah dosanya besar. Nah, begitu juga memberikan upah jasa ya secara komitmen kepada yang bekerja pahalanya besar. Tapi kemudian mengabaikan hak mereka itu dosanya juga besar. Baik, dan teman sekalian, arahan dari Nabi SAW dalam akad jasa ya. Dan mungkin kalau waktunya membatasi kita, sebenarnya ini ada juga ketentuan-ketentuannya. Tapi secara umum sebenarnya hampir mirip seperti yang saya tadi jelaskan, seperti rukunnya misalnya ya, ada akadnya, kemudian ada pihak yang berakad, lalu ada objek akadnya. Ini insya Allah sesuatu yang tidak biasa kita ketahui secara umum. Mungkin karena waktu juga yang batasi kita, mungkin kita cukupkan. Sudah masuk syuruk Pak ya?
Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan bagi kita bahasa yang bermanfaat. Ada yang bertanya Pak sebelum kita tutup? Ibu mungkin? Kalau tidak ada langsung kita tutup. Baik, ya sebelum silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah mendengar tausiah daripada Ustaz, mohon diberikan pencerahan kepada kami tentang asuransi, bahwa pada saat seseorang manusia di dalam kandungan itu kan sudah digunakan umurmu, rezekimu, jodohmu dan lain-lain. Pada saat orang ini dewasa, dia melakukan ikatan asuransi jiwa. Ini yang saya tanyakan, apakah terjadi nggak kontradiktif antara umur sudah ditentukan, tapi dia melakukan kontrak jiwa? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam sewa menyewa ini kadangkala ada pihak ketiga yang bermain. Dia dalam sewa menyewa ini mungkin bisa menitipkan, misalnya harga sewa menyewa X ditambah X plus 5, ataupun dalam sewa menyewa ini terjadi markup. Ini mohon dijelaskan bagaimana hukumnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama Pak adalah terkait dengan prinsip asuransi ya. Apakah itu bertentangan dengan ketentuan takdir Allah yang sudah menetapkan bahwa pada setiap manusia itu kadar rezekinya masing-masing. Ya, karena dalam hadis yang tadi disebutkan itu hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, di mana Nabi SAW bersabda ketika seorang bayi sudah berumur 120 hari di dalam rahimnya, lalu kemudian ditiupkan ke dalamnya ruh, Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat 4 takdirnya kan. Bikas birizkihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Bikas birizkihi wa amalihi wa umrihi wa ajalihi wa syaqiyyun am sa'id. 4 hal ini adalah rizkinya, kedua adalah amal perbuatannya, ketiga ajalnya, dan yang keempat apakah nanti dia menjadi ahli neraka atau ahli surga. Berarti kan dalam hadis ini Pak bisa kita simpulkan semua manusia sudah ada jaminan rizkinya kan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas apakah ini bertentangan dengan seseorang yang kemudian melakukan kontrak asuransi ya dengan alasan atau asuransi jiwa dalam konteks ini ya, yaitu dengan alasan bahwa dia mengantisipasi kalau seandainya meninggal kemudian akan mendapatkan klaim asuransinya gitu ya. Padahal isi orang sudah ditentukan masing-masing. Saya begini Pak, kalau dari sisi apakah bertentangan, nanti saya akan sebutkan juga hukum asuransi ya. Tapi kalau dari sisi apakah itu bertentangan, sebenarnya jawabannya sih tidak bertentangan. Kenapa ya sekalian? Rizki itu memang sudah ditetapkan oleh Allah Pak, tapi dia bagian dari rahasia Allah yang kita tidak ketahui. Kewajiban manusia hanya berikhtiar. Kita semua sudah tahu Pak, rizki itu sudah ditanggung oleh Allah. Tapi apakah gara-gara keyakinan kita bahwa semua manusia sudah ditanggung rizkinya, akhirnya kita tidak perlu bekerja? Nah, coba ada nggak orang yang punya pemahaman kayak gitu? Misalnya dia bilang, ya kalau memang itu rizki dari Allah, udahlah nanti pasti datang saya. Tapi dia di rumah ngomong kaki aja gitu Pak. Kira-kira benar nggak cara berpikir kayak gini? Atau misalnya ada pedagang di pasar misalnya Pak ya, ada pedagang di kan kalau kita lihat pedagang di pasar itu kan Pak bukan hanya meletakkan barang kan, tapi juga menawarkan juga nih Pak ada barang-barang bagus gitu kan, itu kan usaha dia kan, menawarkan kepada yang datang-datang. Tapi tiba-tiba ada orang Pak, dia naruh barangnya di situ cuma duduk aja, diam aja nungguin apa pembeli. Ketika ditanya, kok kamu nggak seperti teman-teman kamu nawarin ke orang-orang yang lewat gitu kan? Akhirnya dia bilang apa? Ya kalau memang rezeki saya nanti akan datang pembeli saya. Ini kayaknya orang kayak gini bisa diterima nggak logika dia tentang rezeki? Gak bisa. Kenapa? Karena rezeki itu rahasia Allah, tapi usaha adalah kewajiban kita. Ya. Nah maka kalau misalnya dikaitkan dengan asuransi sebagai suatu usaha, saya katakan itu tidak bertentangan sebagai suatu usaha ya. Tapi kalau itu asuransi kemudian bicara dalam konteks akad, nah apakah akad asuransi itu suatu yang dibolehkan? Nah, ini baru kita bicara hukumnya berbeda. Gitu. Jadi asuransi tidak dikaitkan dengan masalah keyakinan tentang rezeki. Tapi bolehkah berakad asuransi? Nah dalam masalah ini teman sekalian ada 3 pendapat di kalangan para ulama tentang asuransi, khususnya asuransi jiwa ya, ataupun asuransi yang lain, apakah asuransi kendaraan dan semacamnya. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama teman sekalian menganggap seluruh jenis asuransi itu haram dengan alasan bahwa di dalam asuransi terdapat unsur maisir
unsur gambling, unsur perjudian. Ya, sebab ada orang yang bayar premi, tapi kemudian dia berharap mendapatkan klaim yang besar kalau terjadi sesuatu. Berarti kan situ terdapat apa, unsur cari untung rugi yang tidak jelas gitu kan. Nah, itu masuk dalam kategori gambling, kasir, perjudian. Ya, nah ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua malah sebaliknya Pak, mengatakan mutlak yang namanya asuransi halal dengan alasan tidak ada dalil yang melarangnya. Ada unsur gambling tadi dianggap sesuatu yang tidak pasti, maka tidak bisa mengharamkan sesuatu yang tidak ada dalil keharamannya. Maka mereka berargumentasi dengan kaidah bahwa hukum asal dari muamalah itu adalah halal, boleh. Ini pendapat yang kedua. Tapi jemaah sekalian, kalau di Majelis Ulama Indonesia ya yang pernah saya baca fatwanya, asuransi dibedakan menjadi dua. Ini pendapat yang ketiga, Pak. Pendapat yang ketiga. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan tidak semuanya haram, tidak semuanya boleh. Makanya nanti asuransi dibagi menjadi dua. Ada asuransi konvensional, ada asuransi syariah. Atau dalam bahasa yang lain ada asuransi komersil, ada asuransi sosial. Nah, kalau asuransi komersil ini difatwa haram. Ya, tapi kalau asuransi sosial ini sesuatu yang boleh masuk dalam kategori saling tolong menolong dalam kebaikan. Tapi dengan syarat Pak, asuransi sosial ini tidak boleh kita berharap pengembalian. Karena tujuan ketika kita berasuransi sosial itu untuk saling membantu. Misalnya kayak gini, suatu contoh sederhana aja Pak di masyarakat kita ya. Misalnya ada nggak di sini Pak di masyarakat di daerah Fauzin ini misalnya iuran untuk persiapan orang meninggal, ada nggak Pak? Cicilan, nah, iuran bulanan ya, iuran bulanan. Nanti kalau misalnya ada yang meninggal, semua pengurusan jenazahnya diambil dari uang tersebut. Ada nggak? Ini asuransi sebenarnya. Ini asuransi sosial gitu ya. Jadi, nah tapi ketika kita sudah bayar iuran, boleh nggak? Boleh nggak? Misalnya gini, saya sudah bayar iuran bertahun-tahun, tapi saya sama keluarga saya nggak ada yang meninggal ini. Boleh nggak kita ambil uang iurannya? Gara-gara nggak ada yang meninggal? Nggak bisa, karena kita dari awal sudah mau sedekah. Nah, siapa tetangga kita yang meninggal? Ya dialah yang nanti akan dapat bagian dari uang itu. Nah, itu asuransi yang kayak gini Pak, itu namanya disebut dengan asuransi sosial, atau disebut dengan kalau dalam bahasa Arab disebut dengan istilah at-ta'min at-tabarru'i, asuransi sosial. Nah, yang dilarang oleh Majelis Ulama Indonesia itu adalah asuransi komersil. Nah, itulah yang sekarang banyak di asuransi perusahaan asuransi itu. Tapi sekarang sebagian besar perusahaan asuransi swasta juga punya dua unit ya, ada asuransi syariah, ada yang komersil. Nah, tapi sekali lagi dalam konteks takdir sebenarnya tidak bisa kita kaitkan secara langsung gitu. Baik, kemudian yang kedua jemaah sekalian, pertanyaan kedua tadi terkait dengan apa tadi? Pihak ketiga ya, pihak yang ketiga yang menyebabkan terjadinya markup atas harga gitu ya, harga barang ataupun harga sewa barang. Ini jemaah sekalian, sebenarnya ini Pak, markup barang dalam konteks seperti ini oleh pihak yang ketiga itu termasuk sesuatu yang dilarang dalam Islam. Namanya disebut dengan najas. Ya, jadi bahasa fikihnya disebut dengan najas. Jadi najas itu Pak, kayak ada orang misalnya dia jual barang misalnya ya. Barang ini sebenarnya sih biasa aja Pak, barang yang mungkin manfaatnya biasa saja gitu kan. Tiba-tiba dia menyewa seseorang untuk ngomongin kepada para pembeli, oh ini barangnya bagus, ini barang saya dapat manfaat ini. Jadi membuat orang yang sebelumnya tidak tertarik akhirnya menjadi tertarik, atau membuat orang yang bisa saja itu ada penipuan, ya barangnya sebenarnya tidak terlalu bagus, tapi kemudian seakan-akan dia bagus. Jadi orang ketiga ini tuh posisinya seperti seakan-akan dia pelanggan gitu ya. Padahal sebenarnya dia disewa untuk membagus-bagusi barang yang dijual. Nah, ini termasuk bagian dari dalam istilah fikih disebut najas, dan ini termasuk kecurangan dan terikat dengan hadis Nabi SAW yang mana Nabi mengatakan man ghasyana falaysa minna. Barang siapa berbuat curang kepada sesama umat Islam, maka bukan bagian dari golongannya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ya kalau memang menjual barang, informasikan apa adanya, tidak boleh kemudian melebih-lebihkan sesuatu yang memang tidak ada kelebihannya. Tapi kalau misalnya pihak ketiga ini Pak sifatnya hanya untuk menginformasikan saja, tapi tidak disyaratkan harus menginformasikan hingga harganya di markup, ya itu silakan saja. Berarti kita artinya kita kemudian menyewa jasa seseorang untuk menjadi apa? Perantara mengiklankan barang-barang yang kita ingin jual, kayak apa bahasa kita broker lah gitu lah ya. Nah,
Kalau broker silakan saja nggak apa-apa, itu namanya akad jasa. Tapi bukan untuk kemudian membuat harganya di markup lewat tipuan-tipuan oleh broker ini tadi. Nah, itu yang nggak boleh. Jelas ya? Jadi boleh menyewa broker, tapi tidak boleh dengan adanya unsur penipuan untuk di markup harganya. Baik, mungkin seperti itu jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita bahas di bab 4. Mungkin cukup ya jamaah sekalian. Dulu kan pertanyaan? Masih ada? Kita terakhir ya. Berarti kan tadi kan nggak boleh ya kita iklanin kayak berarti. Nah kalau endorse itu gimana? Tadi artis-artis tuh kalau ngomong kayak enak banget rasanya kok, enak seakan-akan tuh. Oh, Ya seakan-akan tuh rasanya enak lah segala macam, padahal tuh dia dibayar gitu kan untuk dari ada skripnya segala macam tuh dia dibayar kan. Ngomong ini gitu. Berarti gimana? kaidahnya kayak gini aja. Kalau sesuai fakta boleh. Tapi kalau nggak sesuai fakta nggak boleh gitu aja gitu. Jadi kaidahnya di situ gitu. Kalau dia bilang kok enak gitu kan, ini makanannya enak, padahal dia nggak pernah makan sedikit pun dan makan gitu. Berarti kan dia bohong. Nah kalau dia bohong berarti nggak sesuai fakta. Walaupun bisa jadi jamaah sekalian, bisa jadi Pak, ketika orang membelinya rupanya betul enak gitu kan. Karena yang namanya enak itu kan subjektif juga. Ada orang merasakan enak, orang lain tidak merasakan enak gitu. Itu kan sifatnya subjektif. Tapi bisa jadi dia tertariknya gara-gara endorsement tadi kan. Nah maka kalau memang yang mengendorse ini tadi dia kemudian semacam memberikan penipuan yang belum dia rasakan, ya itu jelas tidak boleh. Jadi intinya kaidahnya kayak gini aja. Ya, mengendorse suatu barang itu kalau sesuai fakta itu nggak ada masalah. Tapi kalau itu tidak sesuai fakta, yang tadi saya dulu bilang dia katakan enak tapi dia belum pernah rasain, nah ini nggak boleh. Nah, ini bedanya di situ saja. Intinya jangan sekalian, kita sebagai seorang muslim itu kalau ingin menjual barang, ya juallah barang itu sesuai dengan apa adanya barang yang kita jual. Karena Rasulullah melarang kita Pak menyembunyikan aib di dalam barang yang kita jual. Kecuali kalau memang aib itu sesuatu yang nggak bisa kita ketahui atau kita prediksi. Misalnya kayak kita jual mobil Pak, kita nggak tahu mobil kita ini misalnya mobil sudah dipakai gitu ya. Kita nggak tahu kalau di mobil kita ada masalah kerusakan di sebagian mesinnya. Tapi ketika ditanya oleh seseorang, saya nggak tahu itu gitu. Atau sepertinya kalau saya pakai nggak ada masalah gitu kan. Nah ini itu informasi apa adanya. Kecuali kalau dia dari awal sudah tahu ada aibnya gitu, tapi kemudian mengatakan seakan-akan nggak ada aib. Nah itulah yang kemudian masuk kategori ghish ya, atau kecurangan antara sama muslim. Nah solusinya bagaimana Pak? Kita tulis ini ya. Solusinya bagaimana? Di dalam Islam, kalau kemudian kecurangan ini terbukti setelah akadnya terjadi, solusinya Islam memberikan hak kepada pembeli yang disebut dengan khiyar. Jadi hak khiyar itu Pak artinya adalah hak untuk membatalkan akad sebelumnya. Ya, dia mengembalikan uangnya, kemudian barangnya diserahkan kepada si penjual. Nah, tapi kalau di negara kita mungkin lewat proses mediasi pengadilan dan seterusnya. Tapi bisa saja akad khiyar atau pengembalian ini dilakukan antara dua pihak tanpa melalui proses pengadilan. Kalau merasa kecewa dengan apa yang dia beli karena tidak sesuai dengan fakta. Jadi dia dua kondisinya. Kalau sesuai fakta boleh, kalau tidak sesuai fakta tidak boleh. Ini sepertinya mengendorse barang juga nih. Baik gitu ya kalian. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi kita berharap semua apa yang kita lakukan berdasarkan tuntunan syariat Allah Subhanahu Wa Taala